apakah bergerak di halaman berikutnya? Masih di slide 3, Bu. Masih di slide apa? Pretest. Bukan, Bu, di pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Ya, berarti ini bergeser. Baik. Ini terkait dengan epidemiologi penyakit menular, ya. Penyakit tidak menular. Di sini kita akan sedikit melihat apa yang kemudian melatar belakangi, kemudian kenapa PTM atau penyakit tidak menular itu menjadi isu ya yang saat ini disebut dengan double burden disease. Jadi dalam pertumbuhan, pembangunan itu yang kaitannya dengan demografi ya, komponen, struktur yang kemudian mempengaruhi demografi, terjadinya sosiodemografi itu ada pendekatan yang dikaitkan dengan sosial ekonomi. Jadi di sini dikatakan bahwa besar komposisi dan distribusi penduduk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi penduduk yang besar itu menguntungkan pembangunan ekonomi. Jadi penduduk yang besar itu menguntungkan, menjadi faktor dominan biasanya, tapi penduduk yang kecil atau sedikit juga bisa mempercepat pembangunan ekonomi karena beban terhadap penduduk yang lebih kecil memang lebih sedikit. Tapi kalau terkait dengan devisa, kemudian di mana memang kita sadari bahwa jumlah penduduk yang besar itu akan berdampak kepada banyak hal yang positif sebetulnya ya. Jadi jumlah penduduk yang tinggi besar seperti kita ya, ini kita ditakuti karena kita memiliki jumlah angkatan perang yang banyak misalnya. Kemudian untuk mengirimkan tenaga kerja, memiliki tenaga kerja baik itu di dalam kemudian bisa mengirim ke luar negeri sehingga devisa bisa masuk, itu sebagai bagian dari dampak positif dari jumlah penduduk yang besar. Tapi jumlah penduduk yang besar atau jumlah penduduk suatu negara itu harus seimbang dengan jumlah sumber ekonominya. Nah, ini yang kemudian ya yang harus disadari oleh kita semua bahwa semakin jumlah penduduk itu besar, kemudian sumber-sumber ekonomi itu terbatas, maka persaingan akan semakin lebih ketat. Nah, keadaan ekonomi dan lingkungan itu akan meningkatkan ya atau menentukan tingkat dan pola kelahiran, mortalitas, dan migrasi. Jadi ekonomi, lingkungan itu akan tentu berpengaruh terhadap pola kelahiran, fertilitas, kemudian kematian, dan perpindahan atau migrasi. Di sini kita mengenal pada teori-teori yang kemudian disampaikan pada demografi ya, pada kependudukan, mungkin kita pelajari di semester sebelumnya, itu ada teori transisi demografi. Apa itu teori transisi demografi? Yaitu teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ke tingkat yang stabil rendah. Yang tinggi apa yang stabil? Yaitu kematian dan kelahiran. Yang rendah apa nanti kemudian terkait dengan stabil? Ya, oke. Slide-nya nggak jalan, Bu. Slide-nya nggak jalan, oke ya. Nah, kaitannya dengan komponen penduduk tadi dalam konsep teori transisi demografi ya, maka kita mengenal ada 4 tahapan dalam teori transisi demografi. Jadi pembangunan ekonomi suatu negara ya, suatu negara dapat mempengaruhi tingkat fertilitas dan mortalitas. Makanya kemudian dengan angka itu digambarkanlah transisi demografi yang terdiri dari 4 tingkatan atau 4 tahapan. Jadi tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kita lihat bahwa yang akan dinamis itu adalah kelahiran dan kematian. Ya, dalam hal ini poin itu saja yang dilihat, tidak dimasukkan poin migrasi. Untuk angka kelahiran dan kematian di sini kita lihat polanya dengan yang biru itu adalah tingkat kelahiran, kemudian yang hitam itu adalah tingkat kematian. Jadi dalam tahapan ini kita melihat pada tahap pertama misalnya, itu angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Reproduksi tidak terkendali, kematian bervariasi tiap tahun, panen gagal, ya, harga tinggi, kelaparan, penyakit, kematian tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini kaitannya dengan angka kelahiran dan angka kematian di awal tahapan pertama itu sama-sama tinggi. Kemudian
pada tahapan kedua, kalau kita lihat dari pola gambarnya gitu ya, itu tingkat kematian sudah turun akibat anggaran kesehatan naik, penemuan obat-obat baru, penisilin, antibiotik gitu ya. Tapi angka kelahiran tetap pada tingkat yang tinggi. Sehingga kalau misalnya banyak yang lahir tapi kemudian yang mati sedikit, tentu saja angka pertumbuhan penduduk menjadi meningkat atau tinggi. Nah, ini pada tahap yang kedua. Kemudian pada tahap yang ketiga, kita melihat bahwa angka kematian itu terus menurun, tetapi tidak secepat pada tahapan kedua, namun angka kelahiran mulai turun. Jadi dia sudah mulai turun secara drastis ya. Ini karena adanya urbanisasi, pendidikan, dan kontrasepsi. Kita lihat bahwa ketika orang berangkat urbanisasi ke kota, itu akan kita lihat bahwa orang kota pendidikannya menjadi lebih baik. Jadi tingkat pendidikan itu membuat orang untuk tidak menikah biasanya gitu ya. Jadi ada sih beberapa yang menikah sambil kuliah itu nggak masalah, tapi kebanyakan tidak menikah sehingga usia menikah itu menjadi lebih tua. Sehingga otomatis tingkat kelahiran juga bisa dikendalikan karena tidak banyak ya yang kemudian tidak menikah pada usia yang mungkin lebih muda. Jadi dan itu memang seharusnya gitu ya pada usia yang sehat untuk menikah kan kalau perempuan di atas 20 tahun ya, 20 tahun ke atas. Kalau laki-laki diupayakan di atas 25 tahun. Nah, kemudian kalau sekolah maka Anda akan berpikir gitu ya untuk kemudian menyelesaikan sekolah dulu atau kuliah dulu dan kemudian tidak menikah. Nah, ini yang kemudian membuat tingkat kelahiran juga turun. Juga yang paling utama adalah keberhasilan keluarga berencana atau kampanye penggunaan alat kontrasepsi ya. Jadi ini yang kemudian membuat tingkat kelahirannya juga menurun mengikuti tingkat kelahiran yang sudah rendah. Tahapan yang keempat bahwa semua baik tingkat kelahiran dan kematian itu sama-sama rendah, jadi stabil rendah. Pertumbuhan penduduk akhirnya ke tingkat 0. Jadi kalau yang tadi di tahap 1 0 juga, tapi sama-sama tinggi. Yang lahir banyak, yang mati banyak, yang lahir banyak, yang mati banyak, akhirnya balance. Yang lahir 10, yang mati 10, 0 gitu kan. Nah, kalau di tingkat kematian yang dan kelahirannya di tahap 4, mungkin tingkat kelahirannya 2, yang meninggal juga 2 sama. Ya, jadi istilahnya stabil rendah gitu ya. Kalau yang di tahap pertama adalah stabil tinggi. Nah, kemudian kita lihat ya terkait dengan definisi bukan definisi tapi transisi epidemiologi. Jadi kita melihat bahwa saat ini ya keadaan itu sudah mengalami transisi epidemiologi. Seperti apa yang disebut transisi epidemiologi adalah keadaan yang ditandai dengan adanya perubahan dari mortalitas dan morbiditas yang dulunya lebih disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi atau infectious disease atau penyakit menular atau communicable disease, sekarang itu lebih sering atau disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sifatnya kronis atau tidak menular yang kita sebut non-communicable disease atau non-infectious disease ya atau chronic disease. Jadi polanya sudah berubah gitu ya. Berubahnya itu adalah dari dulu kematian dan kesakitan itu ditimbulkan karena penyakit infeksi, penyakit menular, tapi saat ini polanya justru berubah ya. Kita lihat bahwa selama 2 dasawarsa telah terjadi transisi epidemiologi dan pergeseran beban penyakit terbanyak di Indonesia yang cukup signifikan dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Pada era tahun 90, kasus ISPA, tuberkulosis, dan diare menempati urutan ketiga besar, namun pada era 2010 dan 2015 bergeser menjadi stroke, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit jantung disusul kanker dan diabetes ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata ada perubahan dari pola-pola kesakitan dan pola-pola kematian. Nah, itu disebut dengan transisi epidemiologi. Nah, di dalam penanggulangan penyakit tidak menular karena saat ini polanya sudah berubah gitu ya. Ternyata penyakit tidak menular itu sudah menjadi pembunuh ya, menjadi penyebab kematian. Kalau kita bilang malah kalau dulu 5 besar penyakit penyebab kematian itu adalah banyak didominasi oleh penyakit-penyakit menular, saat ini justru karena penyakit tidak menular atau kronis
disease. Baik, di sini saya share screen peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kaitannya dengan sangat seriusnya ya, maka ada peraturan khusus mengenai penanggulangan penyakit tidak menular, yaitu Permenkes nomor 71 tahun 2015. Jadi di sini dikatakan bahwa penyakit tidak menular itu menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan, penanggulangan, melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Nah, sehingga memang perlu diatur dalam suatu aturan perundang-undangan, yaitu dengan teknis dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Di sini kita lihat ada beberapa definisi yang harusnya Anda pahami ya, terkait dengan penyakit tidak menular itu sendiri. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular yang selanjutnya disingkat penyakit PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Jadi kalau definisi dari PTM ini berdasarkan Permenkes ini jelas bahwa dia tidak menular dari orang ke orang, person to person, kayak COVID-19, kayak TB, kayak kemudian flu ya, influenza, itu kan dia menular dari orang ke orang. Nah ini enggak. Jadi dia nggak menular, tapi kemudian sifatnya itu lambat. Makanya kadang masa inkubasi, tidak ada istilah masa inkubasi pada PTM, adanya fase laten karena lama, ya karena kronis sifatnya. Kemudian di sini ada definisi terkait dengan penanggulangan penyakit tidak menular. Apa itu penanggulangan PTM? Adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dan kemudian kita juga ada materi tentang surveillance PTM. Nanti akan lebih detail ada di sana ya. Tapi di sini kita kasih pengantar dulu bahwa di dalam Permenkes penanggulangan PTM ada definisi tentang surveillance penyakit tidak menular. Adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Jadi ciri atau definisi kata kunci dari surveillance itu adalah pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Jadi kalau ditanya apa itu surveillance, kata kuncinya harus ada observation atau pengamatan sistematis dan terus-menerus. Terhadap apa nih? Terhadap data dan informasi tentang kejadian faktor risiko dan PTM serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Nah, di sini tentu saja semua berperan ya, semua berperan dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, kita lihat terkait dengan apa saja sih yang masuk ke dalam kelompok PTM itu ya berdasarkan sistem organ tubuh, maka pada pasal 3 Permenkes ini untuk kelompok-kelompok yang disebut penyakit tidak menular itu ada penyakit keganasan, ada penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik, ada penyakit sistem saraf, penyakit sistem pernafasan, sistem sirkulasi, ada mata dan adneksa, ada telinga dan mastoid, ya, ada penyakit kulit dan jaringan sebutan, kemudian sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung, kemudian penyakit sistem genitourinaria, dan penyakit gangguan mental dan perilaku, serta penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah. Jadi ini termasuk ke dalam penyakit-penyakit tidak menular. Jadi PTM ini sudah tercantum dalam klasifikasi internasional penyakit atau ICD atau ASCD ya, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem. Jadi ini sudah masuk ke dalam ICD yang berlaku. Di sini dikatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan PTM itu harus terlibat semua unsur, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi nggak bisa pemerintah sendiri yang melakukan penanggulangan PTM di sini. Di dalam penyelenggaraan penanggulangan PTM ada beberapa prioritas-prioritas pada jenis penyakit tidak menular yang kemudian diprioritaskan untuk diintervensi terlebih dahulu. Apa saja kriterianya? Yaitu ada 3 kriteria yang kemudian mendasari apakah kemudian PTM itu dilakukan penanggulangan segera, ya, mana yang lebih prioritas, mana yang kemudian agak dikebelakangkan.
Apa saja kriterianya? Yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan. Di sini atau ya, angka kematiannya tinggi atau kecacatannya tinggi. Itu satu. Yang kedua, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan. Jadi kalau orang yang menderita banyak gitu ya, seperti hipertensi. Atau kalau misalnya tinggi beban biaya pengobatan, misalnya mahal ya kayak cancer ya gitu ya, maka itu juga menjadi prioritas. Jadi kalau tinggi kematian, wah ini matinya banyak nian gitu, maka itu juga prioritas. Atau menyebabkan kecacatan seperti DM, dia nggak mati cepat misalnya, tapi kemudian cacatnya lebih cepat. Nah, makanya itu kemudian menjadi priority. Jadi priority ini semakin dia memiliki 3 kategori semakin diprioritaskan. Nah, yang ketiga adalah dia memiliki faktor risiko yang dapat diubah. Jadi kalau faktor risiko yang dapat diubah tentu akan lebih diutamakan dibanding misalnya penyakit hemofili. Hemofili itu kan dia penyakit genetik bawaan, maka dia nggak terlalu jadi prioritas ya. Jadi dia paling di bawah gitu untuk jenis PTM. Maka yang kemudian diutamakan misalnya hipertensi, stroke, DM, jantung, cancer, karena ini sesuai dengan tadi tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tinggi beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah. Jadi kalau nggak dapat diubah ngapain gitu ya, itu kan genetik. Nah, genetik itu bisa kurang dari 15% population atau malah 10 atau 5% atau bahkan kurang dari itu. Nah, kaitannya dengan apa saja kegiatan penanggulangan penyakit tidak menular, di sini kita lihat ya bahwa penyelenggaraan itu termasuk juga upaya pencegahan. Pencegahan-pencegahan di sini kita akan kenal beberapa hal yang itu terkait dengan bagaimana kita mengendalikan faktor risiko perilaku. Jadi faktor risiko perilaku yang dapat diubah di sini dikatakan ya, ada merokok, ada kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini yang kemudian menjadi penting yang dikatakan faktor risiko itu adalah kondisi-kondisi di mana dia meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit terutama PTM. Jadi ada 5 faktor risiko yang kemudian menjadi perhatian, ya, terutama faktor risiko atau perilaku yang dapat diubah itu adalah merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, nah nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya, yang kemudian dengan leading sektor mungkin Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tentu ini tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan surveillance penyakit tidak menular. Pada pengantar ini saya akan sampaikan tadi bahwa yang namanya surveillance adalah ya suatu kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi. Nah, di sini dikatakan bahwa surveillance PTM itu bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien. Jadi surveillance PTM adalah kegiatan yang meliputi apa? Tahapan kegiatan surveillance sama, baik itu PTM, surveillance gizi, whatever surveillance-nya, itu kegiatan atau tahapan-tahapan pada kegiatan surveillance itu sama. Pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, serta diseminasi informasi terhadap faktor risiko, penyakit, dan penyebab kematian. Jadi ini yang disampaikan di dalam surveillance PTM, bahwa kegiatannya itu mulai dari kumpulin datanya dulu, olah, analisis, interpretasi, kemudian diseminasikan. Jangan sampai batas masuk dalam interpretasi, masuk ke atas meja, tapi juga informasikan. Jadi informasikan, diseminasikan itu entah dia tertulis, entah kemudian disampaikan secara langsung ya dengan presentasi, tapi harus disampaikan terhadap apa saja yang dilihat faktor risikonya, kondisi morbiditas, dan kondisi mortalitasnya. Nah, di dalam surveillance PTM itu dilaksanakan 3 kegiatan, yaitu surveillance faktor risiko, registry penyakit, dan surveillance kematian. Nah, ini nanti akan secara detail dibahas pada materi sesi surveillance PTM. Jadi, kalau terkait dengan PTM ini, ada banyak aturan yang sudah disampaikan ya. Jadi mulai dari tadi Permenkesnya sendiri yang merujuk dengan konsideran undang-undang di atasnya atau undang-undang sebelumnya, kemudian
juga ya kita lihat ada manajemen pengendalian PTM, itu ada buku pedomannya, kemudian Posbindu itu ada pedomannya, kemudian surveillance PTM itu juga ada pedomannya, juga ada aturan ya, ada aturan yang kemudian membahas secara detail tentang surveillance PTM itu sendiri. Kemudian buku-buku pedoman dan kaitannya dengan informasi-informasi bisa Anda dapatkan langsung dengan mengunduh dari internet, dari Kemenkes. Juga ada web khusus ya, web khusus P2PTM namanya. P2PTM itu nanti dia akan rilis karena tadi surveillance tadi salah satunya adalah disseminate ya, mendiseminasikan informasi. Jadi nanti ada misalnya data terkait dengan hipertensi atau stroke atau kemudian tulisan-tulisan yang kemudian tercakup dalam suatu buletin ya, yang kemudian dimaksudkan sebetulnya adalah mendiseminasikan informasi atau hasil analisis data yang informatif dan sangat bermanfaat bagi edukasi dan informasi pada masyarakat. Jadi itu kira-kira ya kurang lebih apa yang kemudian nanti akan Anda pelajari pada PTM ini. Selanjutnya karena Anda terlambat ya, dalam minggu ini Anda akan masuk mencari waktu 2 sesi ya. Jadi ini sesi pertama ketertinggalan dari minggu yang lalu ya. Kemudian ini minggu ini berarti kan sudah masuk sesi kedua, jadi silakan nanti Anda cari waktu lagi untuk mengganti bukan untuk mengganti, untuk mengambil perkuliahan di sesi 2 karena kalau saya lihat di Siakat itu udah nggak tentu lagi, tabrak-tabrakan jadwalnya ya. Jadi nanti tetap dikonfirmasi sesuai Siakat, tapi kemudian bisa dialihkan atau diusulkan dengan usulan kuliah pada minggu ini. Baik, saya kira demikian ya, waktunya sudah habis. Sebetulnya tidak habis, masih ada 6 menit lagi. Saya tadi juga terlambat, masuknya sekitar 25 menit. Tapi kemudian katanya ada panggilan ke Pondok Meja, karena ada kunjungan dari Pak Rektor. Jadi saya ini posisinya masih di rumah ya, kemudian saya harus ke UPM dan sehingga saya nggak bisa memberikan waktu untuk tanya jawab ya, saya kira jelas. Kemudian RPS dan yang lain-lain nanti akan saya share, tapi mungkin setelah aktivitas yang lain ini diselesaikan dulu. Saya kira demikian ya, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian sekali lagi bahwa Anda diminta untuk tetap semangat walaupun misalnya kita dalam keterbatasan. Untuk minggu ini apakah kemudian nanti offline atau online, nanti kita akan bicarakan terkait dengan jadwal ya. Saya nggak mungkin misalnya melakukan offline itu di jam 8 sampai 9.40 di Pondok Meja, kemudian 9.40 pada waktu hari yang sama gitu ya, pindah ke IK atau pindah ke ke kedokteran. Jadi yang bisa dimungkinkan adalah ketika misalnya saya kuliah offline, misalnya kelas pagi atau sebelumnya sudah di gedung IK, maka akan seterusnya di situ karena kan saya nggak mungkin bolak-balik gitu ya. Jadi misalnya saya di Pondok Meja terus nanti saya harus ngajar di gedung IK. Kalau kemudian nanti kelasnya dari pagi atau dari awal sudah di Pondok Meja ya kita di Pondok Meja aja.